Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semuanya dalam keadaan. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pelatihan Canva Guru Super Batch 2. Kali ini kita berada di 90 orang, harusnya ada 400-an orang yang bergabung, tapi mungkin masih dalam keadaan sibuk. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Karena kita mengingat waktu ya, dari tadi kita sudah menunggu sekitar kurang lebih 15 menit. Kita akan menyelesaikan pelatihan kita hari ini, Zoom hari terakhir kita. Tapi Bapak Ibu jangan takut, tugas tidak akan diselesaikan langsung hari ini Bapak Ibu. Jadi kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyelesaikan, insya Allah biasanya 1 minggu dari sekarang ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu masih punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi tadi ada yang japri saya, Mbak Dona, saya belum bisa selesaikan tugas saat ini. Nggak apa-apa Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu terkendala dalam keadaan sakit, ataupun ada keluarga yang sakit, anak yang sakit, itu kita nggak mungkin paksakan Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas ya. Jadi silakan informasi saja kepada kita kalau Bapak Ibu dalam keadaan berduka atau dalam musibah, sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, diinformasikan sehingga kita bisa memberikan kesempatan kelonggaran sehingga tugasnya bisa selesai ya. Bapak Ibu, kita trainernya nggak ada yang jahat kok ya. Kita berharap semuanya bisa lulus dengan baik, kita berharap semuanya dapat sertifikat kelulusan dengan nilai yang sangat memuaskan, seperti biasa yang Bapak Ibu terima di level 1 dan level 2. Ya, izin saya share screen, hari ini kita akan membahas tentang apa Bapak Ibu, kemarin sudah kasih bocoran sedikit bahwa kita hari ini akan membahas tentang RPP Merdeka Belajar, kemudian juga kita akan membahas tentang presentasi pendidikan, tapi kali ini bentuknya adalah mobile ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah posting tugas hari keempat di grup Google Classroom-nya masing-masing. Ada 2 tugasnya hari ini, yaitu kita akan membuat RPP Merdeka Belajar, dan yang kedua kita akan membuat presentasi seluler. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu banyak yang menggunakan handphone saat Zoom, kemudian ketika Bapak Ibu diberikan materinya dalam bentuk presentasi memanjang, ya, itu Bapak Ibu akan sedikit kesulitan untuk scroll, geser-geser gitu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu ada yang namanya presentasi seluler ya. Presentasi seluler itu tentu saja presentasinya dibuat senyaman mungkin, disesuaikan dengan handphone atau gadget Bapak Ibu. Oke? Itu adalah 2 tugas yang akan Bapak Ibu kumpulkan ya, tidak hari ini, tapi Bapak Ibu akan kumpulkan dan akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang terakhir materinya itu, kalau kita masih ada waktu, nanti kita akan belajar menjadi kontributor dan creator Canva. Tidak menjadi tugas, tapi menjadi ilmu yang insya Allah nanti akan berguna, apalagi bagi Bapak Ibu yang ada di sini, yang pintar menggambar, yang ingin dapat tambahan uang belanja gitu ya, uang jajan atau uang kuota, itu Bapak Ibu bisa menjadi kontributor atau creator Canva bergaji dolar ya. Jadi itu tambahan yang lumayan loh Bapak Ibu ya, walaupun sedikit-sedikit tapi kalau dijumlah-jumlahkan kan lumayan. Seperti biasa kita akan materi dulu, kemudian nanti baru ada sesi tanya jawab, dan seperti biasa izinkan saya mute all ya. Jadi ada 2 nih materi kita Bapak Ibu. Yang pertama RPP Merdeka Belajar, yang kedua presentasi seluler. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk ke Canva kita. Kita akan masuk ke www.canva.com. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Canva ini enak ya, kalau kita tidak, sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Canva ini enak banget. Kenapa? Kalau kita tidak log out, kalau kita tidak keluar dari aplikasinya, itu kita ketika kita buka canva.com itu kita akan langsung ada di sini loh, ya. Jadi ini nih Guru Super. Saya tidak pernah log out dari Canva, Bapak Ibu. Jadi ketika saya buka www.canva.com, kita akan berada di Canva itu, di akun kita yang mana yang terakhir kita gunakan.
ya. Kemarin saya terakhir menggunakan Guru Super, maka saya tetap ada di sini, begitu ya. Kemudian kita akan belajar membuat RPP Merdeka Belajar. Bapak Ibu kemarin ada yang nanya sama saya, RPP Merdeka Belajar itu tuh maksudnya yang mana sih? Bapak Ibu, RPP Merdeka Belajar kita ambil formatnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Menteri, ya. Kita berdasarkan dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ya, RPP Merdeka Belajar itu hanya mencakup 3 komponen inti. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga itu asesmen atau penilaian. Jadi kesemuanya itu tuh dirangkum menjadi ini Bapak Ibu, cuma ada tujuan, kegiatan, asesmen. Jadi tidak perlu ada yang menuliskan SK, KD, kemudian apalagi KI, ya, dan lain-lain. Oke? Jadi 3 komponen intinya itu tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen. Yuk kita mulai. Saya sudah punya salah satu contoh RPP yang akan saya adopsi menjadi RPP yang saya buat di Canva. Ini dia ya RPP saya, tapi ini waktu itu masa tanggap darurat COVID-19 tahun lalu ya dengan judul Gerak Lurus Beraturan. Oke, saya akan buka Canva tadi, kemudian saya masuk. Nah, di bagian manakah kita membuat RPP Merdeka Belajar di Canva. Ya, kita klik buat desain. Ada beberapa desain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya nih Bapak Ibu mau cetak, ya. Bapak Ibu mau cetak RPP-nya, Bapak Ibu bisa gunakan dokumen A4. Nah, sebentar agak berat, saya matikan dulu video. Ini dokumen A4 ini sudah sesuai dengan ukuran dokumen A4 yang biasanya kita cetak ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu downloadnya dalam bentuk PDF, dicetak itu langsung seukuran itu. Ya, setelah kita buka dokumen A4, kita ambillah di sini. Di sini ada banyak sekali bentuk-bentukan yang bisa Bapak Ibu pilih template. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan template yang kosong, dipersilakan. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan template yang ada di sini, dipersilakan juga. Misalnya saya mau ambil template yang ini nih. Yang ini lumayan oke, atau kita lihat lagi yang lain, siapa tahu kita ketemu yang lebih cantik, lebih bagus ya. Bentar lagi tahun baru Imlek ya, udah mulai banyak ininya merah-merah. Canva ini sangat up to date sekali Bapak Ibu. Setiap momen itu mereka langsung aja ya ada elemen-elemen gambar-gambar yang terbaru. Salah satunya itu adalah pengaruh dari banyaknya kontributor sama kreatornya sih. Saya pilih. Saya suka sekali kalau ada template-template yang baru ini, saya suka lihat-lihat dulu yang mana yang bagus. Ini juga bisa nih Bapak Ibu pilih rencana belajar. Oke. Saya ambil ini saja. Bapak Ibu, ketika kita memilih sebuah template ya, itu kan langsung terbayang sama kita ini mau dijadikan apa, ini tempat ini mau dijadikan apa, yang sebelah sini mau dijadikan apa gitu ya. Nah, saya pilih yang ini, Bapak Ibu boleh pilih template yang lain. Kemudian tentu saja di dalamnya ini kita akan edit-edit ya. Contohnya yang ini. Jaga tempat kerja kita tetap aman, itu akan saya ganti jadi rencana. Bapak Ibu, kalau yang berada di Super, kalau ada yang ingin ditanyakan pada saat kita Zoom, boleh langsung aja nanti tulis di kolom chat ya. Soalnya kadang-kadang saya bingung untuk baca, ini ada yang japri gitu kan. Padahal sedang Zoom juga sama-sama kita. Oke, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti ini. Nggak usah gede-gede, Bapak Ibu, saya akan buat memanjang. Oke, kemudian dibikinlah RPP.
di dalamnya. Tuh, ya. Nah, ini sudah judulnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentu saja kita harus punya yang namanya identitas ya. Kalau komponen intinya tadi hanya 3, identitas itu tetap diperlukan. Identitasnya apa? Identitasnya ya ini, bagian atas ini, sekolahnya di mana, mata pelajaran, kelas berapa, materi apa, alokasi waktunya berapa. Ya, kita tinggal copy saja, saya sudah punya. Kemudian kita bawa ke sini, bagian bawah. Nah, ya, dia akan langsung tercopy, Bapak Ibu, tinggal kita mau dia letaknya di mana. Apakah di tengah, apakah di pinggir, apakah rata kiri, ataukah rata kanan. Kemudian tulisannya mau seperti apa, mau gede, mau besar, mau kecil, bentuknya apa, font yang digunakan apa. Ya, semuanya bisa Bapak Ibu edit. Ini saya ganti fontnya. Nah, seperti itu. Kemudian lucu rasanya ya, kalau misalnya kita nggak berikan foto kita ketika kita membuat Canva ya, ketika kita mendesain sesuatu di Canva. Jadi saya akan berikan, tapi sebelumnya saya akan berikan efek di tulisan saya. Kita kasih efek ini merah deh. Kemudian oke. Nah, kita kasih foto kita, tentu saja kita menggunakan bingkai ya di sini ya. Saya akan pilih bingkai yang sederhana saja, yang petak-petak biasa. Kita ambil bingkai, taruh di sini. Oke. Masukin foto kita. Ada nggak? Nah, ini dia foto yang ini aja deh. Ini saya pangkas biar kelihatan mukanya aja. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu. Ya, Bu. Mbak, maaf, tadi tuh mulainya dari mana, Mbak? Terlambat ini, Mbak, karena sinyal. Oke, baik. Mulainya dari dokumen A4 ya, Bu ya. Dokumen A4. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu. Lanjut ya. Jadi ini tadi saya mau kasih, makanya saya turunkan sedikit, saya mau kasih logo sekolah. Logo sekolah. Oh. Logo sekolahnya saya naikin ke atas. Seperti ini. Oke, sudah rencana pelaksanaan pembelajaran, ada logo sekolah, ada foto kita. Kemudian di sini, di bagian sini tentu saja ini harus kita hapus semuanya. Ya, di bagian sebelah sini, kemudian di sini juga, ini kita hapus. Nah, yang ini nih saya mau ambil sebagai bagian atas, jadi seperti sub ya, seperti sub tulisan. Karena setelah rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian identitas itu kita akan masukkan, habis itu kita akan masukkan tujuan pembelajaran, ya ini saya copy. Tujuan pembelajaran, nah di sini kita taruh,
Nah, seperti itu. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran untuk RPP sekarang tidak lagi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi tujuan pembelajarannya memang dalam bentuk paragraf seperti ini. Melalui kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan portal Rumah Belajar, terutama video pembelajaran pada Super Belajar, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang gerak lurus beraturan. Saya akan copy, kemudian saya paste di sini. Oke. Yang bagian bawahnya ini semua saya hapus. Kemudian saya taruh tujuannya di sini. Nanti akan ada, setelah tujuan akan ada kegiatan, kemudian akan ada ini ya, akan ada penilaian. Jadi kita harus pastikan kita sesuai membuatnya. Ini misalnya saya tujuan pembelajarannya saya panjangkan segini. Kemudian bagian bawahnya mau saya taruh untuk kegiatan bagian B, poin B. Desain-desain, ganti warna, dan lain-lain itu bisa belakangan ya Bapak Ibu. Yang penting isinya dulu. Kalau kita isinya udah selesai, kita mau ganti warna, kita mau ganti font, itu gampang. Nah, ini sudah selesai bagian A, saya mau taruh bagian B. Saya ambil ini, copy. Saya letakkan ke sini. Oke, sudah tujuan pembelajaran. Sekarang bagian B itu adalah ini media, alat bahan dan sumber belajar ya. Media, alat bahan dan sumber belajar. Saya akan masuk. Saya matikan. Mohon maaf. Kegiatan langsung kita masuk ya, disesuaikan ya. Jadi saya akan ambil kegiatan bagian B-nya. Mobil di luar boleh? Kenapa Ibu Rimayanti? Oh, situ kan. Saya ambil kegiatan pembelajaran. Bagian kegiatan pembelajaran ini saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Nah, ya. Oke, yang ini saya delete. Taruh di sini. Oke. Jadi kegiatan pembelajarannya kita sudah punya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di RPP Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa sematkan, apalagi di Canva ya, Bapak Ibu bisa sematkan link-link yang langsung menuju ke video, yang langsung menuju ke Quizizz, atau yang langsung menuju ke tempat-tempat yang Bapak Ibu inginkan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru menyiapkan video pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Ada nggak sudah videonya? Sudah Bapak Ibu ambil nggak videonya? Kalau sudah Bapak Ibu ambil, silakan Bapak Ibu sematkan di sini. Ya, misalnya saya mau ambil video ini tentang gerak lurus beraturan ya. Ini gede banget tulisannya. Saya kecilin. Ini kegiatan pembelajaran. Ini fontnya 13,8, ini 14,9. Oke, saya kurangi. Ini 12, 13,3. Nah, saya akan ambil salah satu video ya,
videonya, guru menyiapkan video pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Saya akan cari di sini di sumber belajar rumah belajar, saya cari di sini gerak lurus beraturan. Nah, ada ya. Nih, kalau sudah ada, saya akan ambil ini linknya. Saya ambil linknya, klik bagikan. Copy link di atas. Kemudian saya masuk lagi ke sini tadi. Nah, guru menyiapkan video pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa, guru menyapa siswa di kelas, kemudian menyampaikan instruksi, guru melakukan pendampingan melalui grup diskusi, guru menyampaikan motivasi, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari. Yang ini, peserta didik melaksanakan list daftar dan mengirimkan voice note. Nah, nanti ini bisa kita ganti dengan peserta didik mengisi presensi dengan menggunakan Google Form. Google Form-nya bisa diberikan. Ya, peserta didik membaca instruksi yang diberikan oleh guru. Ini menyiapkan video pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa di link berikut ini. Kita bisa langsung sematkan atau kita bisa apa ya Bapak Ibu ya, agar linknya hidup ya, agar link yang disematkan di sini itu hidup, kita bisa tambahkan elemen. Elemennya kita masukkan di sini, ini adalah elemen video. Saya ketikkan di sini video. Seperti ini. Nah, videonya kita taruh di sini. Kemudian, di bagian tautan, ini setelah kita blok, di bagian tautan, kita tempelkan link yang tadi, yang dari sumber belajar. Tuh. Ya, jadi nanti ketika kita download dalam bentuk PDF, ini link ini akan aktif, link akan langsung menuju ke sumber belajar yang tadi kita mau ambil. Ya, kalau anak-anak klik ini akan langsung aktif. Oke. Kemudian guru menyapa siswa, kemudian menyampaikan instruksi, motivasi. Oke, sip. Kemudian kegiatan inti peserta didik melaksanakan list daftar hadir dengan mengirimkan voice note. Nah, itu bisa Bapak Ibu ganti. Peserta didik melaksanakan atau mengisi daftar hadir dengan menggunakan Google Form. Nah, Google Form-nya silakan kita buat. Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah paham ya. Ini misalnya saya ambil Google Form. Bapak Ibu lupa boleh chat, suara saya aman ya? Takutnya nanti kayak tadi malam lagi suara saya nggak ada. Nah, ini kita sudah punya daftar hadir pembelajaran fisika. Saya akan copy. Saya akan ambil linknya. Copy. Aman, oke. Terima kasih. Nah, kita masuk ke sini lagi. Seperti video tadi, Bapak Ibu, formnya itu di sini kita bikin, kita cari gambar form. Nah, yang ini aja. Oke, kemudian kita taruh di sini. Ini setelah itu kita tautkan linknya link Google Form tadi.
Nah, begitu ya. Jadi sudah selesai, kemudian peserta didik membaca instruksi yang diberikan oleh guru, kemudian memberikan waktu kepada siswa untuk membaca instruksi, menyelesaikan tugas, mengirimkan screenshot nilai kuis, dan pembahasan soal. Nah, ini kegiatannya, kegiatan akhirnya guru memberikan penguatan. Sekarang bagian C-nya adalah kita akan memberikan asesmen atau penilaian. Ini saya hapus semuanya. Oke, saya akan copy bagian ini. C, assessment atau penilaian. Nah, setelah memberikan tugas, setelah memberikan materi, Bapak Ibu bisa melakukan asesmen penilaiannya. Asesmen penilaian yang dilakukan, kalau di sini penilaian pengetahuan berupa soal yang diberikan pada saat itu, ya. Nah, sekarang kita mau ambil soalnya itu yang dari quizzes, ya. Jadi saya akan buka di sini quizzes. Quizzes.com. Bapak Ibu tidak harus melalui quizzes, Bapak Ibu juga bisa menggunakan bank soal. Bahkan di rumah belajar itu ada juga bank soalnya, Bapak Ibu bisa ambil dari sana, ya. Atau Bapak Ibu kalau sudah punya soal sendiri, Bapak Ibu bisa langsung buat, Bapak Ibu bisa taruh di sana. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin ingin soalnya memang soal-soal yang diketik sendiri, Bapak Ibu tulis, ketik, taruh di Google Drive, linknya bisa Bapak Ibu sematkan di situ. Ya, ini tadi saya tentang gerak lurus beraturan, maka saya akan cari materi gerak lurus beraturan di quizzes. Nih ya, ada banyak sekali 387.487. Saya ambil 10 question, 10 pertanyaan. Ini akan saya jadikan pekerjaan rumah. Tugaskan. Kemudian linknya akan saya ambil. Nih ya, saya klik salin link, kemudian saya masuk ke sini lagi. Oke, penilaian dilakukan. Biasanya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Penilaian dilakukan. Yang pertama adalah secara tertulis untuk penilaian secara penilaian kognitif. Penilaian dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, penilaian kognitif silakan peserta didik. Oh, langsung aja ya, nggak ada kayak gitu ya. Penilaian kognitif, titik 2. Saya mau kasih soal di sini berarti tanda tanya gitu ya. Oh, kita pakai QR code aja penilaian kognitifnya. Saya akan ambil QR code ini, saya masukkan link ini. Di sini saya input, kemudian saya buat kodenya. Nah, ini dia penilaian kognitifnya. Nah, ini penilaian kognitif. Kemudian nanti untuk psikomotorik dan afektif, Bapak Ibu kalau sudah punya bisa langsung dibuat juga. Ya, kan biasanya kita punya rubrik-rubrik ya, rubrik-rubrik, kemudian
ditaruh di apa namanya, diletakkan di drive, jadi linknya nanti dimasukin ke sini, bisa jadi QR code juga. Oke, penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif berdasarkan ini, penilaian kognitif. Selanjutnya penilaian psikomotorik. Lembar kerja. Bukan lembar kerja, apa ya namanya ya? Instrumen ya. Instrumen penilaian. Kemudian penilaian afektif. Oke, selesai untuk penilaian. Bagian bawahnya seperti biasa akan ada tanda tangan dari kepala sekolah. Jadi kita akan buat ini langsung di sini. Satu-satu. Mengetahui. Biar bagus, saya akan ambil tulisan yang ini aja. Mengetahui. Di sini Kepala SMA Negeri 3. Oke. Nah, kemudian di sampingnya diperpanjang guru mata pelajaran. Ini guru mata pelajaran. Ya, Bapak Ibu bisa juga memberikan NIP-nya ya. Jadi kita kan punya nomor induk pegawainya masing-masing, jadi boleh dituliskan di situ. Nah, ini saya sudah selesai untuk keseluruhan RPP saya, tapi kalau seperti ini nih rasanya masih kurang greget ya. Jadi walaupun sudah ada tambahan-tambahan, walaupun sudah ada link-link yang sudah disematkan, tapi warnanya itu tuh masih belum cantik, warnanya masih standar putih-putih saja. Bapak Ibu bisa tambah-tambahkan warna, bisa tambahkan background belakang. Misalnya saya mau tambahkan background belakang. Saya ambil background belakangnya yang pola atau gradient.
Saya ambil yang ini polanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu juga bisa ngambil pola-pola yang lain yang bisa dimasukkan ke dalam background belakangnya. Atau yang ini ikan ya. Nah, ini oke juga. Nah, warnanya mau diganti juga bisa. Saya ganti warnanya dengan abu-abu. Tuh, ya. Kemudian, ini bulat-bulatnya terlalu jelas. Saya sedikit transparasikan. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah-tambah yang lain, mau Bapak Ibu mau tambah semacam apa ya, elemen-elemen yang lain itu bisa sekali ya, kita tinggal ambil saja di bagian elemen, misalnya Bapak Ibu mau kasih bentuk abstrak. Pilih grafis. Nah, saya mau letakkan bentuk yang elemen ini. Di sini misalnya. Oke, kemudian juga kita letakkan di bagian sebelah sini. Oke. Dan lain-lain ya, sesuai dengan selera Bapak Ibu mau tambahkan yang seperti apa lagi. Keyword ini tergantung dari apa yang Bapak Ibu cari ya. Saya cari abstrak garis coba. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bagi saya ini udah selesai. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan yang lain, Bapak Ibu mau buat-buat yang lain ya, elemen-elemen yang lain dipersilakan. Kalau sudah selesai, silakan unduh dalam bentuk PDF. Sekali lagi, silakan unduh dalam bentuk PDF standar. Kemarin ada juga yang bertanya kepada saya, Mbak Dona, kalau RPP saya lebih dari 1 halaman bagaimana? Ya tetap, silakan dibuat dalam bentuk PDF saja. PDF standar saja, dan kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Ya, inilah dia hasilnya RPP kita. Saya buka. Nah, ini dia ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran dan asesmen. Ini kalau misalnya kita klik, ya Bapak Ibu, ini kalau kita klik dia akan aktif. Ini juga nih, ya Bapak Ibu mungkin bisa kelihatan ini tangannya langsung berubah. Kalau ini saya klik, dia akan lari ke YouTube. Oke, YouTube ke sumber belajar. Nih, ya. Kemudian tadi hilang dia.
Nah, ini dia. Nah, kalau yang ini juga kita klik, ini akan lari ke Google Form. Ini ya, anak-anak bisa langsung mengisi. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti itu untuk materi kita yang pertama, membuat RPP Merdeka Belajar. Bila ada pertanyaan, saya akan baca dulu di kolom chat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Yang pertama. Baik. Yang pertama dari Ibu Eviana Saputri, jika soal ada di Canva, apakah yang disematkan juga linknya yang di Canva atau harus di-download dan simpan di Drive ya Mbak Dona? Boleh link yang di Canva juga boleh Ibu. Ya, soalnya ada di Canva. Ya, dikirimkan aja linknya. Kan kita bisa ambil linknya di Canva. Nanti anak-anak bukanya larinya ke Canva. Gitu, tidak harus disimpan ke Drive. Ibu Siti Rohma, ada keperluan mendadak, mangga. Saat kita sudah ambil dokumen 4, apakah ada kita mengatur batas dalam desainnya lagi agar tidak ada yang terpotong? Tidak, karena kan nanti kan di downloadnya dalam bentuk PDF ya, jadi tidak akan terpotong, rasa saya langsung aja. Kemudian, Assalamualaikum Mbak Dona, mohon izin live. Oh ya, siap. Kalau logo yang kita buat digunakan untuk latarnya, bagus nggak Mbak? Boleh, tapi jangan kalau seperti ini ya maksudnya ya, logo yang kita buat itu taruh di bagian belakang. Saya contohkan aja ini. Misalnya ini adalah logo Bapak Ibu gitu kan. Kita taruh di bagian belakang seperti ini. Dibesarkan. Nah, tapi ketika Bapak Ibu menggunakan logo ini, harap diingat itu ada tulisan di bagian atas. Ya, jadi pertama posisinya pastikan dulu dimundurkan. Jadi dia ada di bagian belakang. Kemudian transparansinya itu nggak boleh terang kalau dia jadi background. Dia harus samar-samar kayak gini, ya. Jadi tetap tulisannya itu tuh tetap terbaca, logonya juga tetap kelihatan. Nah, begitu. Ya, boleh juga nggak masalah. Oke. Kemudian, biasanya dalam RPP ada kisi-kisi, soal, dan kunci jawaban. Hah? Ada kisi-kisi? Itu, Bang, itu sepertinya kartu soal ya, ada kisi-kisi, soal, dan kunci jawaban. Pokoknya semua penilaian untuk soal itu silakan taruh di bagian C, di bagian ke asesmen pembelajaran. Ya, Ibu bisa buat ini, Ibu bisa buat sebuah drive, nanti linknya masukin ke sini. Masukin ke sini linknya. Untuk semua yang Ibu mau. Boleh. Terus, Mbak Dona kalau mau menyematkan berarti lambang elemen videonya harus kita blok. Betul sekali. Mbak Dona, maaf untuk menautkan link di RPP tadi gimana ya? Pertama, kita harus punya elemennya. Elemen apa dulu? Ya, misalnya saya pakai elemen video yang ini, itu kita blok. Kemudian di bagian sebelah sini ini ada tautan. Ini tautan Bapak Ibu. Ya, di samping ini nih. Di samping ini nih kan ini tautan, ini gambar tautan. Jadi silakan diklik. Jadi tapi copy dulu linknya ya. Linknya di copy dulu, ini di blok, kemudian klik dan ditempelkan di sini, paste, ditempel. Ya, kalau sudah dia akan langsung masuk linknya. Oke, kemudian kalau kita mau cetak berarti link kita tulis ya. Kalau mau dicetak linknya ditulis, betul sekali. Ya, ya bisa kalau mau cetak linknya bisa ditulis kalau dia dalam bentuk cetak. Ya, kalau dia dalam bentuk digital dibagikan kepada anak-anak cukup PDF saja. Kalau mau dicetak harus ditulis linknya. Betul Ibu. Selanjutnya saya izin mangga. Maksudnya Mbak kan di asesmen kan ada soal. Nah biasanya diiringi dengan kisi dan kunci. Oh iya. Ya kalau misalnya soal-soalnya diiringi dengan kisi dan kunci, kemudian ini kan cuma soal aja ya. Kalau soalnya dengan quizzes itu kuncinya itu tuh pasti sudah ada. Ya anak-anak pasti langsung nilai-nilainya langsung terekam. Kemudian kalau kisi-kisinya mau dibuat, ya Ibu bisa taruh kisi-kisinya di satu buah misalnya dokumen,
Google Doc atau Google Drive, nah itu bisa disematkan di sini. Jika kita ambil video di YouTube, gimana dengan iklannya sudah tersaringkah? Nggak bisa. Ya, iklan di YouTube itu tuh tetap ada. Mau berbayar atau enggak, sekarang iklan di YouTube itu bahkan untuk yang belum monetisasi itu sudah ada iklan, ya. YouTube sekarang seperti itu. Seperti itu. Ya, kalau ada yang mau ditanya dengan ini raise hand, mangga Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang mau langsung nanya. Kenapa saya close? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terclose langsung Bapak Ibu. Saya klik sekali. Itu gimana coba ya kalau kita kerja tanpa online ya, hilang semua dan langsung menangis. Untung kita bekerjanya di Canva. Untuk kita bekerja secara online Bapak Ibu, sekarang ini zamannya udah oke banget. Jadi nggak akan takut hilang. Kalau misalnya tadi kita bekerja offline itu saya sesak napas loh. Hilang, nggak sengaja terclose gitu kan. Tiba-tiba hilang. Oke, mangga kalau ada lagi yang mau ditanya. Kalau sekarang ini nggak akan hilang karena semuanya ada di semua desain Anda. Nah, ini dia. Kalau mengambil kuis dari Quizizz, apakah ada berbayarnya? Ambil yang free, banyak sekali yang free di Quizizz. Gimana kalau menautkan link video ke RPP? Oke, sama, link apa saja, itu kalau mau kita tautkan. Link apa saja ya, yang penting dia berupa link, mulai dari YouTube, kemudian link Google Form, Quizizz, apa saja link yang ingin ditautkan, caranya adalah kita harus punya elemen. Kalau nggak pakai elemen, boleh dituliskan. Jadi begini. Nah, misalnya kita mau ini sekalian untuk dicetak gitu ya. Jadi linknya kita sudah punya nih. Ini tadi linknya sumber belajar ya tadi ya. Coba saya buka dulu. Nah, ini dia linknya, saya mau ambil. Tapi pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan link dan linknya itu panjang seperti ini, ya, untuk dicetak itu jangan Bapak Ibu jangan Bapak Ibu mentah-mentah tulis linknya kayak gitu, kasihan anak-anak karena kan kalau dicetak itu dalam bentuk kertas mereka kan harus salin ke browser gitu ya. Nah, Bapak Ibu pastikan linknya itu tuh harus Bapak Ibu inikan dulu ya, harus Bapak Ibu pendekkan dulu ya. Bapak Ibu bisa gunakan Bitly atau SID. Kalau kemarin SID itu sudah nggak bisa lagi, coba kalau kita gunakan Bitly, masih bisa nggak? Bitly ini atau SID atau apa lagi ya? Biasanya gg.gg, sekarang nggak bisa lagi ya. Itu adalah shorten link, aplikasi untuk memendekkan link. Kemudian bisa kita bikin linknya itu disesuaikan dengan, harus sign up dulu sayanya. Perasaan saya sudah sign up deh. Education. Saya custom link dulu. Oh no, oh iya ternyata nggak bisa, Bitly. Nggak bisa pakai ini, Bapak Ibu mungkin bisa ya, untuk yang lain saya nggak tahu kenapa, apa karena saya menggunakan akun belajar.id, jadi nggak bisa pakai upgrade link ya. Untuk yang ingin menuliskan linknya, jadi kalau saya sarankan pastikan Bapak Ibu ketika menuliskan link
itu jangan seperti ini nih. Nah, bukan ini. Mana tadi sumber belajarnya? Ini copy. Ini paste. Oh, nggak mau, dia langsung link aja. Nah, ini kalau kita blok, ini kan dianya nggak akan ada nih sumber belajar dashboard kemdikbud.go.id. Kita ambil link yang di atas ini tadi. Kenapa nggak mau? Sebentar. Jadi mau ya. Nah, itu mau ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu kasih sama anak, aduh kasihan banget mereka harus menulis ulang https:// sumber belajar Kemdikbud bla 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 bla. Kadang-kadang kalau misalnya salah nomor sedikit, salah huruf sedikit itu nggak ketemu ya. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu memberikan link yang panjang seperti ini, dipendekin dulu, short link dulu. Cari aplikasi untuk memendekkan link ya. Kemudian untuk Google Form juga sama. Pokoknya semua yang berjenis link itu seperti itu caranya. Selanjutnya, masuk rumah belajar, kita login dengan akun belajar ya Mbak. Boleh juga. Saya kurang fokus mau antar. Iya, silakan Ibu Ais, mangga. Oke, ada lagi yang ingin bertanya tentang RPP? Silahkan. RPP aman Bapak Ibu? Kalau aman, kita selesaikan RPP, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membuat presentasi pendidikan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah selesai RPP-nya, boleh langsung dikirimkan ke Google Classroom. Nah, presentasi barcode untuk penilaian tadi bagaimana? Pakai link juga Ibu Vijay. Jadi di bagian sebelah kiri itu ada tulisannya barcode. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu barcode, Bapak Ibu bisa masuk di sini. Titik 3 lainnya ya. Kalau Bapak Ibu di barcode ini belum ada, belum muncul di sini ya. Kadang-kadang itu ada yang belum muncul gitu kan. Nah, Bapak Ibu boleh silakan klik titik 3 lainnya, itu akan ada muncul barcode. Barcode ini bagaimana cara QR code ya. QR code ini bagaimana cara menggunakannya, sama seperti tautkan link, tapi di sini linknya itu langsung berubah menjadi kotak QR code seperti ini. Tinggal kita copy aja linknya. Nah, nanti kita klik buat kode. Dia akan tergenerate menjadi sebuah QR code seperti ini. Begitu. Siap. Tautkan link. Itu yang pertama harus copy dulu linknya. Kemudian yang kedua, pilih sebuah elemen. Misalnya elemennya adalah ini. Elemennya adalah gambar video. Kalau sudah, silakan klik tautkan. Ini tautan ya. Silakan klik tautan, kemudian di-copy lah di sini. Baru kita klik di mana saja. Jangan klik tanda silang lagi. Kita klik di mana saja. Nah, jadi ini akan sudah berhasil. Ini kalau saya blok, dia sudah ada warnanya. Tanda dia sudah ada link adalah ini warnanya abu-abu. Begitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini materi yang pertama. Materi yang kedua adalah kita akan membuat sebuah presentasi seluler. Ya, contoh presentasi seluler itu Bapak Ibu bisa lihat di desain guru super, udah banyak banget. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat. Kita lihat di sini presentasi seluler yang sudah dibuat sama teman-teman. Nah, ini ya, salah satunya ini, sosial media. Kayak gini nih Bapak Ibu, sosial media strategi tuh ya.
Ini di dalamnya sebenarnya isinya ada banyak mungkin ya, cuman karena saya nggak mau buka, ini kalau kita klik buat salinan dia akan tersalin ya. Bapak Ibu juga bisa gunakan yang lain, presentasi seluler. Kalau yang saya buat, yang sudah pernah saya buat ini, saya ambil di sini semua desain saya. Nah, ini dia. Ini adalah presentasi seluler yang sudah saya buat. Bentuknya memanjang Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang nanti kalau ada pertanyaan dari peserta, Mbak Dona saya bikin presentasi yang biasa aja, akhirnya dikirimlah yang yang memanjang 16:9 seperti presentasi PPT. Ya itu ya kita kasih nilai, tapi nilainya yang nggak sempurna karena kan yang diminta untuk presentasi seluler. Kalau presentasi seluler bentuknya seperti ini akan sesuai dengan bentuk handphone, bentuk seluler kita ya. Jadi dianya akan kita tidak perlu lagi geser-geser kemudian membesarkan untuk melihat keseluruhan tulisannya, begitu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, nah ini presentasi seluler yang sudah saya buat. Bagaimana caranya membuat presentasi seluler seperti ini? Nah, begini ya. Tuh. Lengkap ya. Dan presentasi seluler ini untuk apa saja? Ini kalau saya buatnya untuk modul. Kalau Bapak Ibu mau buat yang lain, untuk yang lain boleh. Kita mulainya dari beranda. Kita mulai di bagian beranda, klik buat desain, kemudian pilihlah di sini presentasi untuk seluler. Nih ya, Bapak Ibu diketik saja presentasi untuk seluler. Saya pilih. Nah, seperti ini template-nya. Oke, silakan Bapak Ibu pilih sebuah template yang mana yang menurut Bapak Ibu template-nya oke ya. Saya akan pilih template, kalau tadi saya sudah menggunakan template yang ini ya. Sekarang saya akan pilih template yang ini. Tulisnya terapkan semua 16 halaman. Oke. Nah, materi apa yang akan saya masukkan ke sini? Bapak Ibu bisa tuliskan materi yang Bapak Ibu mau masukkan. Bapak Ibu juga bisa berikan presentasi seluler tidak harus materi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa kasih di sini semacam puisi, quote atau yang lain-lain. Yang penting Bapak Ibu membuatnya dalam bentuk presentasi seluler. Saya sudah siapkan di sini materi, tapi karena tadi sudah terclose, nggak ketemu lagi. Coba deh saya cari lagi materinya, gerak lurus ya. Gerak. Sumber belajar Kemdikbud, ini dia. Ini dia, gerak parabola tapinya. Oke. Loh, mana ini? Kok ke sini?
Nggak ketemu. Baik, Bapak Ibu, saya sudah ketemu ini materinya gerak lurus beraturan ya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk presentasi seluler, ini Bapak Ibu bisa sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu bisa ambil materi pembelajaran Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa kasih materinya. Ini presentasi seluler. Seluler GLB. Nah, Bapak Ibu bisa kasih materi atau Bapak Ibu bisa kasih ilmu-ilmu, tidak harus materi di sini. Yang penting dia informasi yang menurut kita itu perlu orang ketahui gitu ya. Jangan asal informasi aja. Nah, ini saya delete. Kemudian tulis ringkasan menarik tentang ini kita hapus saja ya. Kemudian di sini kita kasih gerak lurus beraturan judulnya. Oke. Oh, nggak usah dihapus ya berarti ya tadi itu ya. Ini kita buat di sini materi fisika. Fisika kelas 10 SMA. Ini gerak lurus beraturan. Jangan lupa kasih nama kita. Nah, ya, kalau sudah, ini bagian covernya, cover depan. Oke, di sini Bapak Ibu bisa kasih foto, ambil di elemen. Cari yang pas lah ya, ini cocok nih. Nah, gitu ya. Oke, nah lanjut. Ini masalah, sebutkan 35 masalah yang diamati dan ingin diatasi perusahaan Anda. Ini berarti poin-poin yang akan dipelajari ya. GLB. Poin yang akan dipelajari. Yang pertama, definisi GLB. Kemudian definisi gerak, definisi GLB, latihan. Sudah, yang bagian bawahnya ini nggak usah dibuat. Jadi cukup seperti ini saja. Oke.
Selanjutnya di sini definisi gerak. Nah, ini bisa kita hapus nih, sudah nih. Hapus. Yang ini juga hapus. Ini definisi gerak. Kita ambil, saya ambil dari sini. Nih. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami kita copy. Oke, kemudian kedudukan sama artinya dengan letak kedudukan suatu benda. Nah, ini gerak bersifat relatif. Kita copy aja. Warnanya kita ganti ya. Oke, yang ini juga warnanya kita ganti. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu merasa tulisannya kekecilan, Bapak Ibu bisa gedein ya, karena tempatnya itu tuh kan masih besar. Tuh. Ini 37, ini 36. Itu aja jadi 37. Nah, kalau sudah halaman ini definisi gerak, kemudian ini kita hapus, kelewat hapus. Selanjutnya apa yang ada di sini? Gerak bersifat relatif, perhatikan ini saya copy juga. Kita bisa ambil yang menurut kita oke ya bentuknya ya. Misalnya saya mau ngambil yang ini. Delete dulu. Nanti kita kasih geser. Nah, seperti ini. Oke. Ini fotonya bisa kita ganti juga. Oke. Next. Ini sudah saya jenis-jenis gerak lagi ya. Nah, jenis-jenis gerak. Ini saya hapus. Tadi saya ambilnya apa aja tadi GLB, definisi GLB, definisi gerak, definisi GLB latihan. Nah, Bapak Ibu terus seperti itu ya sampai akhir Bapak Ibu bisa isi. Ini tadi sudah definisi gerak, definisi GLB lagi. Ini bisa Bapak Ibu hapus, diganti. Pada dasarnya karena Bapak Ibu di sini semuanya udah super, jadi semuanya udah paham untuk mengerjakan. Ini Bapak Ibu tidak akan merasakan kesulitan. Kalau misalnya masih ada yang merasakan kesulitan, Bapak Ibu boleh tanya-tanya.
Ini gerak menurut keadaan benda, gerak melingkar, gerak lurus, ini dia. Tunggu yang ini aja, terakhir saya copy. Oke. Dan terakhir latihan soal. Ini masih banyak, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka kan semuanya bisa Bapak Ibu hapus. Berarti saya hanya ada sampai sini. Nanti dibuatlah di sini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Kalau sudah semuanya, itu silakan Bapak Ibu downloadlah dalam bentuk PDF. Lagi-lagi dalam bentuk PDF ya, PDF standar. Kemudian klik unduh. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat seperti apa tampilannya kalau misalnya dianya di handphone. Dan perbandingannya kalau misalnya kita menggunakan presentasi biasa. Ya, ini presentasi selulernya akan saya kirimkan dulu ke sini, ke handphone saya. Oh, nggak usah ya. Saya cukup download dari ini aja. Download dari Canva di handphone. Sebentar, saya buka dulu. Oke, Bapak Ibu boleh lihat saya akan download Canva saya yang tadi, yang sudah saya buat presentasi seluler tadi di handphone. Oke, sudah selesai saya download Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti apa kalau presentasi di download di handphone? Dokumen. PDF. Apa tadi judulnya ya? Presentation kah? Tadi katanya, oke. Oh iya, tadi saya nggak pakai ini ya. Saya nggak pakai presentasi, lupa, maaf, mohon maaf. Sebentar, saya akan downloadnya dalam bentuk PDF. PDF standar, semua halaman, unduh. Saya akan bagikan ini ke grup WhatsApp ya. Berbagi gagal. Coba kita lihat apakah ada di dokumen saya.
Nah, ini dia Bapak Ibu, sudah tampil. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar untuk presentasi seluler ini? Nanti kalau misalnya Bapak Ibu suatu saat ingin diminta presentasi, kemudian Bapak Ibu tidak bawa laptop, Bapak Ibu bisa buat presentasinya dalam bentuk presentasi seluler seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya presentasi biasa dia kan memanjang kayak gini nih Bapak Ibu, kanan ke kanan gitu kan. Kita harus gini-giniin, kita harus geser-geserin. Kalau presentasi seluler, dia tuh memang benar-benar sesuai dengan ukuran handphone kita, ya. Ini bisa kita geser aja tinggal ke bawah, tuh, ya, GLBB definisi gerak, definisi GLB latihan. Kemudian kita tinggal geser lagi, gerak itu apa, kemudian ini perpindahan itu apa, dan lain-lain sampai ke bawah, sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu harus lagi geser-geser kayak gini. Perbandingannya adalah ketika kita menggunakan yang ini, misalnya saya pakai presentasi yang bentuknya kayak gini. Nih, kayak gini. Ini kan kalau kita presentasi yang ini kita harus geser-geser kayak gini ya, biar dia besar ya. Ya, kalau dia presentasi yang biasa kayak gini. Oke? Nah, Bapak Ibu, seperti itu untuk presentasi seluler. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga. Apakah bisa disalin ke bentuk PowerPoint? Bisa. Minimal berapa slide, Bu Dona? Minimal 5. Oke, sebuah presentasi itu bisa disalin ke PowerPoint. Bagaimana caranya konsumen melihat isi barcode? Konsumen. Oh, maksudnya siswa, ya. Kalau siswa ingin melihat isi barcode itu harus download dulu yang namanya barcode reader. Ya, jadi ada yang kita ada aplikasi namanya barcode reader. Kalau kita menggunakan QR code itu Bapak Ibu silahkan minta anak-anak untuk baca untuk download yang ini. Kalau enggak memang anak-anak nggak akan bisa. Media QR code. Nah, ini dia, pembaca QR. Nih, ya. Selanjutnya. Oke, Teh Dona punten izin. Siap. Bu Dona, kalau pesertanya pakai laptop, tampilannya kecil atau selebar layar laptop? Kalau pesertanya pakai laptop, seperti saya tadi, ya, ini saya presentasinya pakai HP. Mana tadi? Presentasi saya pakai HP. Tampilannya di Bapak Ibu ya sebesar itu, sebesar ini nantinya. Gini. Gitu, ya. Ada lagi, maaf tinggal siap. Habis di-download dari Canva untuk masukkan ke HP gimana tadi Mbak Dona? Kalau saya nggak pindahin, saya langsung download dari HP. Saya kalau Bapak Ibu mau download dari HP, asalkan Bapak Ibu terkoneksi ya. Canva Bapak Ibu. Oh, mohon diulang cara unduh sampai bagikan ke WA. Oke, baik. Yang pertama kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, Bapak Ibu bikinnya di laptop, ini presentasi. Setelah diunduh, ini Bapak Ibu unduh, ya, unduh dalam bentuk PDF standar, Bapak Ibu klik unduh. Oke, kemudian bagaimana cara membagikannya ke WA? Itu tentu saja Bapak Ibu masuk ke WA, kemudian, loh ini sini WA-nya saya nggak ada. Bapak Ibu kan bisa buka WA web ya, WhatsApp web ya. Nah, WhatsApp web ini cuma agak berat Bapak Ibu, lama banget saya bukanya, kadang-kadang gagal. Biasanya saya kalau memindahkan sesuatu dari handphone ke laptop itu saya biasanya menggunakan ini, menggunakan Telegram. Telegram ini cepat dianya Bapak Ibu. Ini kayak gini nih, WhatsApp. Nah, itu kan belum juga terbuka-buka. Cara membagikannya sama seperti Bapak Ibu membagikan foto. Cuma karena ini dokumen ya, jadi membagikannya harus membagikan dokumen. Ini lama banget ini WhatsApp saya nih. WhatsApp ini berat Bapak Ibu, WhatsApp web ini sangat berat sekali. Apalagi WhatsApp saya yang banyak banget grup, ya, grupnya itu sampai ratusan, kemudian chatnya nggak pernah saya hapus. Jadi ini berat banget. Nah, cara membagikannya tentu saja tinggal diklik saja, kemudian kita pilih dokumen. Ini dokumen ya.
Kemudian kita ambil yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia. Selesai, maka sudah bisa dibagikan kepada anak-anak begitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mangga. Boleh raise hand juga. Mangga. Ayo, 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 ayo. Saya buka ya mic-nya ya, siapa tahu ada yang mau bertanya langsung. Silakan. Berapa halaman minimal, Mbak? 5 deh. 5 halaman aja cukup. Saya sambil ngemil Bapak Ibu, karena bawaannya baru makan tadi, masih agak puyeng-puyeng, keliengan, kurang sehat, jadi paksain makan deh. Ayo, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuk kepada materi terakhir. Materi terakhir ini, Bapak Ibu tidak menjadi tugas. Ya, tugasnya udah selesai, Bapak Ibu cukup 2 tugas saja, tapi materi terakhir ini adalah materi tambahan sebagai ilmu Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu berminat untuk menjadi kontributor atau creator Canva. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menjadi kontributor atau creator Canva? Ya, dan apa itu kontributor atau creator Canva? Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di bagian sini, di klik bantuan. Ini Bapak Ibu boleh ketik di sini kontributor. Nih ya, jadi menjadi Canva kontributor itu apa, gunanya apa, untuk apa yang kita dapat gitu ya. Jadi menjadi Canva kontributor itu Bapak Ibu akan upload nih ya. Tapi ini ada ketentuannya ya. Berusia setidaknya 18 tahun. Kemudian memiliki hak untuk semua aset yang akan dikirim ke Canva. Jika berkontribusi ke Canva akan memegang kepemilikan aset karena kami hanya dapat menjual lisensi agar orang lain dapat menggunakan aset tersebut. Nah, jumlah bayaran yang akan diperoleh. Harga bergantung pada penggunaan lisensi. Ini ada pajak royalti kontributor. Jadi akan dapat. Jadi ketika kita mengupload, ketika kita sudah menjadi kontributor Canva, kemudian kita upload desain-desain kita di Canva, ya, dan desain itu digunakan oleh orang lain, itu akan ada royalti yang dibagikan kepada Canva ke kita. Ya, satu desain itu berapa, seperti itu. Ya, kemudian bagaimana caranya menjadi kontributor Canva? Yang pertama, tentu saja Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Ya, nah Bapak Ibu bisa klik di sini, daftar sekarang, daftar ke kontributor Canva, diklik daftar sekarang. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi data-data yang diminta. Karena saya kebetulan sudah masuk ke dalam kontributor Canva, jadi di sini saya sudah langsung punya halamannya. Tapi Bapak Ibu, ini disetujuinya belum ada di dalam peninjauannya. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah menjadi kontributor Canva. Kemarin saya coba-coba untuk mendaftar, tapi pastikan Bapak Ibu mendaftarnya itu menggunakan akun pribadi ya, bukan akun PIN. Jadi akun yang ada tulisan nama pribadi kita atau akun yang ada tulisan nama kita. Ini kan Dona Yulia Sari atau Dona Yulia Sari kelas atau tim kelas tim seperti itu. Nanti Ibu bisa klik, Bapak Ibu bisa klik di bagian bantuan itu daftar menjadi kontributor Canva. Daftar kontributor Canva, menjadi Canva kontributor.
Nih ya, di sini Bapak Ibu akan temukan cara untuk menjadi kontributornya dengan cara mendaftar di sini, cara menjadi kontributor Canva-nya. Ada form yang harus Bapak Ibu isi ya. Kemudian bagaimana cara upload-nya? Cara upload-nya adalah Bapak Ibu buat dulu, yang jelas buat dulu gambar-gambarnya, kemudian Bapak Ibu kalau sudah sah menjadi kontributor, di bagian sebelah sini akan ada tulisan nih, hub kontributor. Hub kontributor ini seperti rumahnya kita, seperti apa namanya, semacam berandanya kita. Ya, di sini nanti Bapak Ibu bisa upload dan lain-lain. Begitu. Begitu caranya untuk menjadi kontributor Canva. Oke, ada pertanyaan seperti itu saja. Maaf, tidak terlambat, tidak tahu kalau jam menjadi siang. Oh. Siap. Bapak Ibu, sudah saya bagikan ya tadi informasinya ya. Jadi sebenarnya pertemuan kita itu adalah 2 hari malam, 2 hari siang. Cuma karena kemarin saya kurang sehat, jadi dijadikan malam. Hari ini saya walaupun masih kurang sehat, tapi tetap siang karena nanti malam itu sudah ada agenda lagi. Ya, oke Bapak Ibu, saya akan stop share. Nah, apa sih gunanya kita mendaftar menjadi kontributor Canva itu, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat elemen-elemen yang ada di Canva ini kadang-kadang ya, kadang-kadang itu misalnya nih ya, elemen garis. Nah, yang kayak gini, yang kayak gini nih aja nih Bapak Ibu. Ini nih ya, rasanya ini kan nggak terlalu sulit kita buat ya, yang seperti ini. Tapi ini adalah Canva Pro loh, Edu. Nah, jadi kalau kita sudah buat sebuah elemen, kemudian kita masukin ke sini dan disetujui, ya, itu akan ada royalti ketika orang menggunakan elemen-elemen kita. Nah, kayak gini nih, kayak gini nih. Atau foto-foto, nggak cuman ini sih, nggak cuman apa saja, gambar-gambar, atau juga foto-foto yang bisa Bapak Ibu upload kalau Bapak Ibu sudah menjadi kontributor dan kreator Canva. Dan ya, kabar baiknya adalah Bapak Ibu untuk kontributor Canva ini masih yang dari guru, maksudnya untuk elemen-elemen yang dari guru. Mungkin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain, kemudian Bapak Ibu cari sebuah elemen itu nggak ada. Misalnya Mbak Dona gimana kalau misalnya elemen-elemen matematika mulai dari limit apa segala macam itu saya yang buat terus saya masukkan ke sini. Silahkan. Itulah nanti yang lebih cepat disetujui. Kenapa? Karena di sini tidak ada ya elemen fisika misalnya. Saya cari elemen fisika. Elemen fisika itu tuh sedikit sekali. Tapi pastikan ketika Bapak Ibu upload ya nih kayak gini nih ya. Cuman yang kayak gini doang. Tuh. Pastikan ketika Bapak Ibu upload, Bapak Ibu memang itu punya Bapak Ibu sendiri. Ini kan, ini edu ini. Coba, makin banyak yang menggunakan, maka akan masuk royaltinya ke kita. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah jadi kontributor harus sering upload desain ya? Enggak, Kak. Enggak. Mendaftar di Canva Edu. Misal ukuran, terima kasih Bu Dona atas semangat yang men-share ilmu siap, misal ukuran dan lain-lain. Ada ketentuan tentang desain yang kita buat? Ada, tentu saja. Cara menambah kelas. Oke. Untuk kontributor masuk dari mana? Kalau mau jadi kontributor gratis. Jadi kontributor dan jadi kreator itu gratis asalkan disetujui ya. Cara untuk mendaftar di Canva Edu. Pertama, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu berada di berada di profil Bapak Ibu sendiri. Kalau sekarang Bapak Ibu ada di Guru Super, Bapak Ibu ada di tim-tim mana saja, itu Bapak Ibu nggak bisa mendaftar menjadi Canva for Education. Tapi akun Bapak Ibu itu pasti ada. Akunnya itu tuh pasti ada akun pribadi, ya. Seperti saya sini ada akun saya namanya Dona Yuliasari. Kalau Bapak Ibu mungkin akun pribadi atau Bapak Ibu punya tapi sudah diganti namanya. Ya, mungkin ada yang mengganti dengan tim apa. Nah, itu adalah akun pribadi. Silakan Ibu Ririn, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau pulang. Nah, kemudian ketika sudah berada di akun pribadi,
Ketika Bapak Ibu sudah berada di akun pribadi, silakan masuk ke pengaturan. Masuk ke pengaturan. Di pengaturan ini, nanti Bapak Ibu masuk ke bagian penagihan dan tim. Nah, kalau Bapak Ibu di bagian penagihan dan tim itu masih ada tulisan Canva untuk pendidikan mendaftar sekarang, itu Bapak Ibu silakan klik daftar sekarang. Kalau tidak ada lagi seperti saya ya, ini sudah ada tulisan Canva untuk pendidikan kelola anggota, itu artinya kita sudah Canva for Education ya. Jadi seperti itu untuk mendaftar di Canva for Education. Terus bagaimana caranya untuk menambah kelas? Silakan geser ke bawah lagi, kemudian ada tulisan buat kelas baru. Nah, itu caranya menambah kelas. Bapak Ibu bisa tambahkan kelasnya, namanya apa, kemudian klik buat kelas baru, selesai. Begitu Bapak Ibu untuk mendaftar di Canva dan untuk menambahkan kelas baru. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya, kita ambil dokumentasi. Saya ambil 5 slide ya, ini ada 5 slide. Jadi silakan senyum, dimulai dari slide pertama. Ibu Sri Sulasmi, Ibu Yuni, boleh dibuka kameranya. Siap ya. Ibu Sri Sulasmi nggak ada wajahnya. Kemana? Menghilang. Itu kalau nggak bagus virtual background-nya boleh Bu, boleh dimatikan aja virtual background-nya biar kelihatan mukanya. Cara matikan virtual background-nya oh ya udah nggak apa-apa. Kalau begitu namanya aja ya, yang penting ada bukti hadir. Ya, saya hitung ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, senyum. Tapi kemarin batch 1 itu ketika Bapak Ibu super batch 1 itu tuh mereka pakai gaya super masing-masing loh. Kalau nggak batch 1 itu gaya supernya seperti ini. Nah, Bapak Ibu coba deh gaya supernya biar saya ambil dokumentasinya. Gaya supernya seperti apa? Mangga batch 2. Ayo, batch 2 gaya supernya seperti Ibu Selis itu sok lah. Ayo. Ayo gaya super, sok masing-masing gaya super. Ada yang gaya supernya kayak gini gitu ya. Kayak gini boleh, seperti apa gaya supernya kayak gini. Ya, macam-macam atau gini. Nah, gitu ya. Ayo sok saya ambil dokumentasinya dulu. Gaya super slide 1. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Slide 2 jangan mau kalah. Sebentar. Ya Allah, ibunya baru buka. Baik, diulangi slide 1. Kasihan ini ibunya. Ibunya. Ayo, slide 1. 1. Hore super. Iya dong, harus super. Ibu Eliza. Sebentar, saya hilangkan chatnya dulu. Kelihatan fotonya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua, jangan mau kalah. Tolong kasih gaya supernya. Ada 5 slide ini. Silahkan dibuka slide nomor 2. Oh, cakep itu Ibu Suci itu. Ya, kayak gitu. Wah, Bapak Bambang, mangga. Bapak Bambang itu langsung ingin berubah jadi guru super. Mantap. Oke, mantap semuanya ini. Slide kedua. Selanjutnya slide ketiga, jangan mau kalah ya. Slide ketiga, di sini ada siapakah? Di sini ada Ibu Eli, ada Ibu Andi Aisyah. Ya Allah, lagi di mobil. Ayo Bu Andi, kasih gaya supernya Bu Andi Aisyah. Ibu Yuyun, Ibu Hajah, mangga. Ibu Dwi, ayo gaya supernya mana? 1, 2, 3. Ya, mantap. Ya, slide keempat. Sebentar, saya ambil dulu.
slide keempat di sini iya ada nama-nama beserta foto-foto saja. Sepertinya sedang sangat sibuk sekali atau kameranya mati, nggak bisa buka kamera. Dan terakhir slide kelima. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah bergabung dari hari pertama sampai hari keempat. Sejatinya ini kegiatan akan ditutup oleh Bapak Ketua IGI Kabupaten Natuna, Bapak Fauzan Masri, tapi beliau ada kegiatan lain. Sekarang kan lagi ramai untuk guru penggerak ini, beliau ikut simulasi dan lain-lain. Beliau kebetulan adalah salah satu yang berwenang jadi untuk guru penggeraknya ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata, mohon izin, kita pamit, kita undur diri, tapi insya Allah semua kita ini masih ada di grup karena Bapak Ibu belum selesai mengerjakan tugas, Bapak Ibu masih harus menyelesaikan tugas sampai Bapak Ibu dapat sertifikatnya. Ya, terima kasih sekali lagi, semangat untuk terus menjadi terima super. kasih Bu Dona, terima kasih. Terima kasih. Ingat Bapak Ibu menjadi Mbak guru Dona. super itu tidak mudah, tapi apapun halangan yang ada di depan itu silakan diselesaikan, gitu ya. Makasih Mbak Dona, walau sampai ketiduran. Siap. Izin, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat super, salam super. Makan lagi nggak bisa? Ada.